Sejak kecil perutku penuh niat buruk. Pikiranku dipenuhi rencana kejam. Bahkan ayahku pun menghindar saat melihatku. Namun Kaisar justru berinisiatif berlutut di tanah memohon putra mahkota menikahiku. Hanya karena aku mengandalkan satu botol obat desa, berhasil membantu ayah dan kakakku menang melawan banyak musuh. Hari itu Kaisar musuh menulis surat menyerah pada ayahku. Aku berkata, aku bisa menyerah. Aku juga bisa menyerahkan wilayah dan ganti rugi. Namun aku hanya punya satu syarat, yaitu menyuruh putrimu yang terkutuk itu keluar dari barak militer. Ayahku hanya tersenyum sambil melirikku, lalu menendangku kembali ke ibu kota, dan menulis surat kepada Kaisar, memintanya mencarikanku keluarga suami yang baik. Kaisar membaca surat rahasia itu semalaman tanpa tidur. Tak berdaya akhirnya hanya bisa menikahkanku dengan putra mahkota. Namun menghadapi putri mahkota yang tiba-tiba muncul ini, putra mahkota sangat tidak senang. Kaisar dengan mata berkaca memegang tangan putra mahkota dan berkata, perempuan ini sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Jika sampai jatuh ke tangan orang lain, ayahmu ini bahkan harus tidur dengan mata bergantian berjaga. Ayah memohon padamu, maka begitulah. Putra mahkota dengan enggan menikah denganku. Aku menatap arak pernikahan yang terhidang di depanku. Tanpa peduli putra mahkota yang duduk merajuk, aku mendongak, meneguk satu cawan, dan menghabiskan arak pernikahan kami berdua. Putra mahkota mengerutkan kening, agak marah. Pei Waning, apakah kau masih ingat hari ini adalah pernikahanmu sendiri? Itu adalah arak pernikahan kita berdua. Bukankah kau memang tidak ingin menikah denganku? Untuk apa memperhatikan etika kosong seperti itu? HMPH, tidak sesuai aturan. Aku juga tidak ingin menikah denganmu. Untuk apa mematuhi aturan itu? HMPH, HMPH, HMPH. Namun, Yang Mulia Putra Mahkota, aku dengar kau sudah punya orang yang kau cintai. Kenapa kau tidak menikahinya saja? Ayahmu, bukan. Yang Mulia tidak menyetujuinya. Wajah Jun Jingyuan tampak sangat rumit. Dalam mimpinya pun ia tak menyangka, istri barunya akan begitu antusias mengorek gosipnya. Namun melihat tatapanku yang menunggu jawaban, ia pun tidak menyembunyikannya. Bukan, dia 2 tahun lebih tua dariku. Sudah menikah. Tidak apa-apa, kita berdua memang menikah karena titah. Tapi kita bisa bersikap seperti saudara dulu. Aku ini tidak punya banyak kelebihan. Hanya setia kawan. Nanti setelah kau naik tahta, kau tinggal membawa kekasihmu ke istana. Aku akan membantumu bekerja sama. Bukan. Bukankah barusan sudah kukatakan, dia sudah menikah? Ya, aku dengar kok. Kau rebut saja dia masuk istana. Lagi pula, apa yang perlu dipermalukan? Kaisar Tangming saja merebut menantu perempuannya sendiri. Kalau kau sudah jadi kaisar, masih tidak boleh bertindak sesuka hati. Kalau begitu apa arti duduk di singgasana naga ini? Aku melihat jelas Jun Jingyuan. Urat hijau di dahinya berdenyut. Jelas dia agak kewalahan menghadapi aku si nekat di luar hukum. Haha, begini, aku hanya bercanda, atau aku bantu kau merebutnya. Jun Jingyuan benar-benar kehilangan minat berkomunikasi denganku. Dia bangkit hendak pergi. Aku langsung menarik ujung jubahnya. Jangan, malam ini kau tidur di sini saja. Jangan sungkan, anggap seperti rumah sendiri. Maksudku, jika Yang Mulia pergi sekarang, besok saat Kaisar dan Permaisuri bertanya, kita berdua akan sulit menjelaskan. Tenang saja, kita ini saudara, aku jamin tak akan menyentuhmu. Jun Jingyuan mendongak dan menghela napas panjang. Akhirnya tetap tak keluar dari kamar pengantin. Malam pengantin baru, berbagi ranjang dan bantal. Jun Jingyuan benar-benar tidur dengan nuansa terlarang yang aneh. Keluhan putra mahkota tak berlangsung lama. Di paruh kedua malam dia kebingungan karena aku menendangnya jatuh dari ranjang pengantin. Keesokan paginya, aku dan Jun Jingyuan masuk istana menghadap Permaisuri Agung. Permaisuri Agung melihat Jun Jingyuan yang terus mengusap pinggang. Senyumnya penuh makna. Wajah Jun Jingyuan tak perlu ditanya betapa buruknya. Dia melototiku beberapa kali dari sudut yang tak terlihat orang lain. Aku sadar aku bersalah. Setelah keluar aku berinisiatif memapahnya. Rahasia di balik semua ini hanya kami berdua yang tahu. Namun gerakan ini di mata orang lain sangat ambigu. Saat itu, terdengar suara dingin yang jernih. Kakak putra mahkota baru saja menikah kemarin. Putri mahkota benar-benar kurang menjaga sikap. Aku dan Jun Jingyuan menoleh mengikuti suara itu. Itu adalah gadis yang baru saja kulihat di istana Permaisuri Agung. Tadi dia berdiri agak jauh. Permaisuri Agung juga tidak memperkenalkannya. Jadi aku tidak tahu siapa dia.
Namun melihat sikapnya, jelas dia bukan kawan. Jun Jingyuan mengeraskan ekspresinya. Jinse, jangan kurang ajar. HMPH, aku tidak salah bicara. Kakak putra mahkota yang begitu mulia dan anggun, malah menikahi seorang raksasa perempuan. Aduh, katanya putri mahkota baru kembali dari perbatasan utara. Sehari-hari selalu bergaul di barak militer. Jika nada lagu salah, Zhou Lang menoleh. Entah apakah putri mahkota juga memahami keanggunan sastra. Aduh, lihatlah apa yang kukatakan. Tidak paham pun tidak masalah. Di paviliun kilin penuh para bangsawan terpelajar. Keberanian kasar tak pantas masuk. Xiao Jingse, tutup mulutmu sekarang. Segera minta maaf pada kakak iparmu. Kakak putra mahkota, kau berani membentakku demi dia. Aku tidak salah. Mengapa harus minta maaf? Xiao Jingse, ternyata cucu kandung permaisuri agung. Sepupu dari keluarga bibi putra mahkota. Kupikir gadis kecil ini mengincar posisi putri mahkota. Itu sebabnya dia penuh permusuhan padaku. Jangan selevel dengannya. Dia hanya dimanjakan berlebihan. Tadi dia memaki aku kan? Ah, hahaha, aku bisa paham. Hanya sudah lama tak ada yang memaki dengan berputar-putar. Tapi jangan salah, gadis kecil ini cukup berbakat. Bahkan mengutip klasik untuk menghina aku. Itu juga bukan hal membanggakan. Kau cukup jangan selevel dengannya. Kenapa aku tak boleh selevel dengannya? Jika dia cemburu lalu membenci, dan hanya menargetkanku itu masih bisa kuterima. Tapi kau juga mendengar sendiri. Dia jelas meremehkan semua jenderal militer. Jika aku menelan amarah ini, entah berapa banyak jebakan gelap yang akan menantiku di ibu kota nanti. Yang mulia, aku lahir dari dunia militer. Paling mengerti pentingnya balasan. Aku tidak menyuruhmu mundur. Hanya saja para jenderal keluarga Pei di ibu kota. Dan Jingse adalah sepupu dari pihak bibiku. Aku tak mudah turun tangan. Hahaha, tak perlu menggerakkan jenderal keluarga Pei. Lagi pula untuk apa kau turun tangan? Ah. Lalu bagaimana maumu? HMPH. Hanya selang 1 hari, ucapan Nona Xiao meremehkan jenderal menyebar ke seluruh ibu kota. Dan tindakannya mencaci putri mahkota sebagai orang kasar. Menjadi bahan perbincangan hangat semua orang. Kau sudah dengar beritanya, Nona besar keluarga Xiao berani mencemooh para jenderal secara terbuka. Bahkan putri mahkota pun dicemooh sebagai orang kasar. HMPH, benar-benar, keluarga Pei menjaga perbatasan, jasanya tak terukur. Perbuatan ini sungguh mengecewakan. Ini disebut memperluas konflik, meminjam pisau untuk membunuh. Belajarlah, ilmu yang kau kuasai jadi kemampuanmu. Meski antara aku dan Jun Jingyuan tak ada cinta, namun secara adil, putra mahkota timur sangat memperlakukanku dengan baik. Maka aku menyiapkan sate panggang dari perbatasan utara, untuk membalas budi Jun Jingyuan. Kami menyingsingkan lengan baju, meluruskan kedua kaki, duduk berhadapan mengelilingi tungku kecil. Di atas tungku daging domba segar mendesis berlemak. Membuat suasana hati menjadi lapang. Hanya Jun Jingyuan menyimpan kegelisahan. Saat mengangkat cawan rautnya melayang. Ada apa denganmu? Ceritakan kegundahanmu padaku. Istana ingin membangun bendungan di barat daya. Namun Kementerian Keuangan menolak karena kas kosong. Sungguh layak menjadi putra mahkota. Makan di rumah sendiri pun tetap memikirkan rakyat. Apakah tuan tanah dan rakyat setempat tak bisa patungan? Barat daya miskin, tak banyak keluarga kaya. Rakyat apalagi, istana ingin membangun bendungan, juga untuk mengairi sawah, agar hidup rakyat lebih baik. Apakah negara tetangga barat daya tak bisa ikut membantu? Dayong membangun bendungan, mustahil mereka mengeluarkan uang. Kalau begitu jangan bangun bendungan, langsung saja ledakkan Gunung Wulong. Limpahkan semua banjir ke negara tetangga, masalah pun bisa teratasi. Bagaimana bisa kau berbicara begitu enteng? Mengucapkan kata-kata sekejam ini. Apakah ide ini sangat tidak bermoral? Lebih baik orang lain menderita daripada kita. Bukankah itu wajar? Jika mereka tak mau celaka ya harus keluarkan uang bangun bendungan untuk kita. Negara kecil barat daya kaya akan permata. Bukan tak mampu mengeluarkan uang itu. Mata Jun Jingyuan langsung berbinar. Sama sekali tak sempat menyalahkanku. Sebelum makan selesai, ia bergegas masuk ke istana. Kaisar setelah mendengar rencana sang putra mahkota,
Raut wajahnya tampak sangat serius. Ini ide istrimu kan? Bagaimana ayahanda tahu? Hahaha, prestasi perang putri mahkota. Aku sedikit pernah mendengarnya. Keesokan harinya di ruang sidang. Rencana ini membuat semua pejabat terdiam. Akal sehat dan etika mereka berguncang hebat. Akhirnya semua menyetujui. Bagaimanapun Dayong tak benar-benar ingin menghancurkan Gunung Wulong. Hanya memanfaatkannya untuk memaksa bantuan tetangga. Setelah pembahasan ini, rasa penasaran Jun Jingyuan pada masa laluku makin kuat. Sebelumnya ia hanya tahu tentangku di keluarga Pei. Bahwa aku punya posisi di militer. Namun putra mahkota timur tak mau percaya. Bahwa aku bisa memimpin pasukan bertempur. Posturku memang tinggi di antara wanita. Namun di ketentaraan tak menonjol. Apalagi orang-orang Bailey yang bertubuh besar. Jika benar-benar bertarung, aku tak akan terlihat di kerumunan. Namun pada kemenangan besar di perbatasan utara sebelumnya, aku tetap menjadi penyumbang jasa terbesar tanpa perdebatan. Saat ayah dan kakakku melaporkan hasil pertempuran, Yang Mulia sama sekali tidak meragukannya, dan langsung memberiku anugerah. Putra mahkota tak tahan bertanya dengan heran. Jadi sebenarnya apa yang kau lakukan? Ayahanda Kaisar tidak memberitahumu. Mungkin takut jika berkata jujur. Kau tidak mau menikah denganku. Heh, memangnya aku ini pemakan manusia? Saat itu, pasukan besar Bailey yang menekan perbatasan, ingin mengalahkan kami dalam satu pertempuran, dan merebut beberapa kota dari Dayong. Pangeran sulung mereka memimpin pasukan sendiri, datang dengan kekuatan besar, memang memberi tekanan besar pada pasukan keluarga Pei. Namun kedua pihak berhadapan di perbatasan, dan belum langsung berperang, hanya saling menguji beberapa kali. Dengan kemenangan dan kekalahan masing-masing, ayah dan kakakku tahu Bailey yang sedang menunggu waktu. Setiap tahun saat ini persediaan pangan perbatasan menipis. Pasukan Bailey yang ingin menguras logistik kami, lalu menyelesaikan perang dengan cepat. Aku tahu ini tak bisa dibiarkan berlarut. Jika tidak kami benar-benar jatuh ke dalam siasat mereka, maka aku memerintahkan orang-orang mengemas dan mengangkut logistik terbaik di pasukan, lalu menyuruh orang menyamar sebagai rombongan pengangkut. Benar saja mereka ditemukan oleh pasukan Beiliang. Dan logistik terbaik itu dirampas. Kau meracuni logistik itu? Tidak mungkin. Meracuni logistik sangat mudah terdeteksi. Racun tak berwarna tak berbau yang kau dengar, bahkan tak terdeteksi jarum perak, adalah obat rahasia keluarga bangsawan yang tak diwariskan keluar. Pasukan perbatasan kita mana punya keberuntungan seperti itu. Obat desa tidak bisa terdeteksi. Heh, kau maksud obat desa? HMPH. Sebenarnya tak bisa disebut obat desa. Itu murni obat hewan, dipakai untuk merangsang kawin hewan ternak besar. Efeknya ganas sampai kuda perang mengejar kuda betina 3 jalan. Kau mencampur semuanya. Tentu saja, malam itu juga Kam Bailey yang langsung kacau. Saat aku dan kakak Tian memimpin serangan mendadak, pemandangannya seperti siaran langsung yang brutal. Lucu sekali, saat aku dan kakakku tertawa terbahak. Astaga! Benar-benar pemandangan luar biasa penuh gelombang merah. Dua pria seperti dua pejantan liar. Bahkan belum sempat melepas zirah. Zirahnya mana sempat dilepas. Aduh, sayang tidak sempat digambar. Kalau tidak bisa jadi gosip Bailey yang tersebar di Dayong. Setelah itu aku langsung mengikat pasangan liar itu. Memasukkan mereka ke 4 kereta dan dipamerkan di gerbang Kam. Meski ayah dan kakakku bilang aku terlalu kejam pada musuh. Terlalu kejam. Tapi aku yakin mereka benar-benar cinta sejati. Di pasukan Bailey yang begitu banyak prajurit tampan, kenapa justru mereka berdua yang bersama? Kalau bukan cinta sejati apa lagi? Waktu itu aku bahkan mengusulkan menggelar pernikahan dengan 10 li kain merah di Kampei, agar seluruh Bailey yang tahu pasangan malang ini. Pikiranmu ini benar-benar keterlaluan. Ekspresi ini aku kenal. Dulu saat ayah dan kakakku tahu aku ingin mengadakan pernikahan mereka juga begini. Hampir mematahkan kakiku. Lihat, ayah dan kakakku langsung mengirim surat kepada Raja Beifan. Menulis lengkap seluruh prosedur pernikahan. 10 li kain merah, kereta sapi pengantin, proses upacara minum teh tak terlewat satupun. Aduh, benar-benar membuatku marah. Dia benar-benar penyihir, benar-benar sampah manusia, bahkan anjing pun tak akan melakukan ini. Raja Beiliang membalas surat semalam suntuk mengatakan semuanya bisa dibicarakan. Meminta ayahku menahanku bagaimanapun. Setelah itu, Beiliang langsung menyerah. Kau sudah tahu semua kan? Heh, hahaha, aku sebelumnya dengar Raja Beiliang sakit parah. Kupikir karena malu kalah perang. Sekarang tampaknya, mungkin karena dibuat marah olehmu. Orang tua itu seumur hidup rematik kakinya sakit.
Putranya menyukai pria, tak bisa menerima kenyataan. Apa urusanku? Setelah malam itu kami berbincang hati ke hati. Aku memang merasa sang pangeran makin menghormatiku. Pada hari aku pulang ke rumah orang tuaku, ibuku menanyakan bagaimana hubunganku dengan pangeran. Aku penuh percaya diri, cukup baik. Kami berdua bahkan ingin bersumpah saudara. Dia bisa mengakuiku sebagai kakak tertua. Hasilnya aku bahkan belum sempat makan. Sudah dilempar keluar oleh ayahku. Meski sumpah persaudaraan itu tidak benar-benar terjadi, tapi pangeran memang tidak memperlakukanku seperti nyonya rumah biasa. Urusan besar kecil istana, dia selalu senang mengobrol bersamaku. Sayang sekali, dia jarang mau menerima saranku. Awal Juni, di pengadilan tiba-tiba muncul perkara penting. Utusan kekaisaran yang dikirim Yang Mulia dibunuh. Yang Mulia murka di persidangan. Bukan hanya memerintahkan 3 lembaga menyelidiki ketat, juga memerintahkan putra mahkota langsung ke lokasi mengawasi. Sebelum berangkat putra mahkota berulang kali berpesan padaku, siapapun yang menyinggungmu, tahanlah dulu, tunggu aku kembali untuk membalas. Mereka semua rakyat Dayong, dosanya tak pantas dihukum mati. Orang ini mungkin berpura-pura peduli, diam-diam menyebutku tukang cari masalah. Setelah putra mahkota pergi jauh ke lokasi, sekejap berlalu lebih dari setengah bulan, tapi kami berdua tetap saling berkirim surat. Tak pernah terputus. Dari sepenggal kata dalam suratnya bisa terasa, penyelidikan kasus pembunuhan utusan itu sama sekali tak ada kemajuan. Itu benar, kekuatan yang berani menyerang utusan pasti sudah menyiapkan penutupan yang matang. Mana mungkin meninggalkan jejak saat ia sudah pergi kira-kira 1 bulan penuh. Akhirnya mengirim orang kembali dari sana. Aku melihat banyak paket besar kecil, makanan lokal dan hasil khas terus diangkut masuk. Aku benar-benar tak paham situasinya. Paduka sengaja menyuruhmu pulang ke ibu kota hanya untuk mengantar ini. Mohon ampun Putri Mahkota. Begitu tiba di sana Paduka memerintahkan mengumpulkan. Takut Nyonya tak bisa menikmati rasa kampung halaman. Hanya karena penyelidikan terhambat jadi tertunda. Tugas perjalanan Paduka berantakan seperti kotoran anjing. Masih sempat mengirimi aku makanan di tengah kesibukan. Benar-benar orang baik. HMPH, bagaimana keadaan Paduka akhir-akhir ini? Tidak kuruskan, penyelidikan tidak lancar. Paduka begadang beberapa malam, sampai muncul lingkar hitam di mata. Musuh memasang banyak jebakan, menggiring kami menyelidiki arah yang salah. Langsung menimpakan tuduhan pada klan Li Hengyang. Sederhana dan praktis, juga bisa menyelesaikan tugas. Ah! Ini fitnah, Putri Mahkota, ini fitnah. Tanpa bukti itu kejahatan menipu kaisar. Tidak pantaskan.